Nano Machine, Bab 36, Pendirian Kebenaran dari Pastor Chun Ma Part 4. Ha Ilming, setelah menjadi prajurit yang tangguh pada usia dini, mengira ia bisa mengalahkan salah satu pangeran. Ia pun melukai salah satunya, Chun Mukem. Namun, ketika ia gagal mengalahkan Chun Yuchan, harga dirinya hancur. Saya bodoh, pikirnya. Ia menyadari ia harus berlatih lebih keras lagi dan melupakan amarahnya terhadap Chun Youn. Saya tak boleh membuang waktu dengan orang bodoh ini. Ha Ilming kemudian mulai berlatih segera. Seperti taruna-taruna lainnya, ia menghabiskan seluruh liburannya untuk berlatih. Ia bangun pagi-pagi buta untuk berlatih energi internal, dan melanjutkan dengan berlatih formasi di sore hari. Lalu, suatu ketika, terjadi hal tak terduga. Suatu ledakan terdengar dari atas dan batu-batu hujan menimpa Ha Ilming. Ia terkena sebuah batu besar dan pingsan di tanah. Ketika kesadarannya mulai memudar, ia melihat Chun Youn keluar dari lubang. Bajingan itu, amarahnya memuncak. Segera, instruktur yang bertanggung jawab atas ruang pelatihan pribadi datang berlari dengan kunci utama. Ia membuka kamar dan membawa Ha Ilming ke ruang medis. Kemudian, instruktur itu kembali dan memarahi Chun Youn dengan keras. Kamu berpikir membuat lubang di tempat ini ketika semua orang sedang berlatih. Apa yang akan kamu lakukan jika Ha Ilming sedang bermeditasi? Kamu hampir saja membunuhnya. Jika Ha Ilming sedang bermeditasi, bisa jadi ia berada dalam bahaya serius. Kamu beruntung bahwa ia masih hidup. Kalau tidak, kamu bisa diusir. Ini akan masuk ke evaluasimu. Saya minta maaf, Pak, kata Chun Youn. Dan, kalau kamu menghancurkan ruang pelatihan pribadi lagi, kamu tidak akan diizinkan lagi untuk menggunakan tempat ini. Baik, Pak, tak perlu dikatakan, Chun Youn dilarang menggunakan kamar di lantai pertama dan kedua. Ia hanya diizinkan untuk menggunakan ruang bawah tanah yang para siswa tidak sukai. Tapi, Chun Youn tidak punya pilihan. Ketika ia berjalan menuju lantai bawah tanah, instruktur itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia membuat lubang di lantai batu yang dibuat dengan batu yang sangat keras, apakah energi internalnya melebihi energi 60 tahun? Itu aneh. Chun Youn juga bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama. Bagaimana aku menjadi begitu kuat? Chun Youn juga tidak berpikir bahwa dia akan dapat membuat lubang di lantai itu. Kekuatan otot dan serat master telah ditingkatkan secara maksimal. Apa, tubuhmu diubah untuk secara fisik meninggalkan bekas di batu mutiara biru, sehingga meningkatkan kebugaran ototmu secara maksimal? Oh, begitulah. Nano tidak menganalisis data keterampilan pedang kali ini. Itu telah menganalisis tanda yang ditinggalkan di atas batu, jadi itu berdasarkan fakta bahwa pedang membuat tanda pada batu, tidak mempertimbangkan fakta bahwa itu telah dilakukan melalui energi internal. Wow, Chun Youn tercengang. Jadi, apakah ini batas seberapa kuat aku bisa menjadi? Sudah diatur untuk tidak mengganggu pertumbuhan normal Anda. Jadi, bisakah kamu menandainya lebih kuat ketika aku dewasa? Batas potensial maksimum serat otot meningkat dengan pertumbuhan tulang dan otot. Menarik, dia telah belajar banyak tentang penggunaan nano, tetapi selalu menarik untuk mengetahui tentang hal-hal ini. Kurasa aku harus tumbuh nanti. Chun Youn kemudian mulai mencoba menguji formasi pedangnya. Pedangnya bergerak cepat, mensimulasikan gerakan 24 pedang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan ketika dia menyelesaikan formasi. Apa? Dia tampak seperti telah gagal. Dia tidak bisa menerimanya dan mencoba melakukannya lagi. Tidak, ini bukan. Petik 1. Dia telah menyelesaikan gerakan yang sama, tetapi dia tidak puas. Rasanya seperti dia belum menyelesaikannya. Dia kemudian menggunakan formasi yang tersisa di lantai 2. Dan kali ini, gerakan yang lebih rumit dan kuat datang dari tangannya. Ketika sudah berakhir, ekspresinya berubah lebih suram. Mengapa? Itu bahkan membuatnya marah. Chun Youn kemudian mencoba melakukan formasi yang melawan yang asli. Gerakannya dengan cepat meniru formasi 45 yang dia lihat di lantai pertama perpustakaan. Pedangnya cepat bergerak dan kegembiraannya menyebar di wajahnya. Itu berhasil. Itu sempurna. Youn kemudian pindah ke formasi yang dia temukan di lantai 2. Itu juga sukses kali ini. Dia mencoba kembali ke formasi asli, tetapi setelah melalui kedua formasi, dia merasa bingung. Kenapa itu tidak bekerja? Gerakannya berbeda dari apa yang dilihatnya dari simulasi. Nano,
bisakah kamu menunjukkan gerakan yang baru saja aku lakukan dan membandingkannya dengan gerakan asli dari perpustakaan? Mengaktifkan Augmented Reality, Nano kemudian mulai menunjukkan avatar dari dua sosok manusia, satu dengan sosok manusia yang tidak jelas dan yang sama persis dengan Chun Yo-won. Keduanya mulai bergerak pada saat bersamaan. Ketika dia melihat dari dekat, dia bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Sosok manusia bergerak dengan sempurna, menghubungkan setiap gerakan dengan lancar, tapi gerakan Yo-won terhubung tetapi canggung. Dan dia juga agak terlambat dalam gerakan itu. Aku tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Mengapa? Dia tidak bisa mengerti. Dia telah mendapatkan informasi dan serat otot untuk mereplikasi gerakan tetapi itu masih belum sempurna. Yo-won kemudian duduk untuk merenungkan masalahnya. Dia segera berkeringat dan menghabiskan sekitar 1 jam untuk berpikir. Apa masalahnya? Bahkan jika saya tidak memiliki aliran energi, itu tidak akan mempengaruhi, ya. Dia kemudian datang dengan sebuah ide. Aliran energi. Dia akhirnya mencapai kesimpulan, sebagian besar gerakan formasi tidak memerlukan penggunaan energi internal untuk berfungsi penuh, tetapi formasi pedang ini membutuhkan energi internal untuk bekerja dengan benar. Ini sama dengan formasi terakhir dari tarian pisau kupu-kupu. Dia kemudian menyadari pembentukan keterampilan pisau terakhir juga membutuhkan aliran energi di dalam dirinya. Kalau begitu aku tidak punya elemen inti dari itu. Yo-won harus puas memiliki serangan balik setidaknya. Beruntung formasi counter tidak membutuhkan aliran energi khusus. Tapi itu tidak membuat Yo-won merasa lebih baik. Kenapa dia melewatkan cara menggunakan aliran energi ketika dia meninggalkan formasi? Itu bahkan membuatnya marah pada Pastor Chun Ma yang meninggalkannya. Dia duduk dengan kesuraman sejenak dan memikirkan puisi yang tersisa di depan setiap batu. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di puisi itu. Itu omong kosong untuk hanya meninggalkan formasi pedang. Nano, bisakah kamu meniru sisi depan batu di lantai pertama? Mencari melalui data video yang disimpan. Nano biasanya menyelamatkan apa yang Yo-won dengar dan lihat. Segera, Nano dapat menemukan sisi depan batu. Menemukan video dalam data, membuat gambar 3D dari sisi depan batu. Yo-won kemudian melihat batu itu muncul di depan matanya. Angin kencang berhembus, menerbangkan awan-awan yang terbang. Setelah aku menyatukan kerajaan, aku kembali ke rumah. Bagaimana saya bisa menugaskan prajurit ganas saya untuk menjaga keempat sudut negara kita? Chun Yo-won mengerutkan kening saat dia melihat tulisan itu. Itu hanya seperti puisi biasa. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Petik 1. Setelah memeriksa data internal, ini adalah puisi yang ditulis pada penciptaan dinasti Han. Ini adalah puisi yang ditulis oleh Liu Bang ketika dia kembali dari kemenangannya atas Xiang Yu. Jadi, itu tidak ditulis oleh Pastor Chun Ma. Tidak, Tuan. Chun Yo-won dapat melihat apa puisi itu, tetapi dia harus mencari tahu rahasia di baliknya. Nano, apakah puisi punya tulisan atau surat yang berbeda? Tidak, Tuan. Yo-won menghela nafas. Analisislah ini. Lihatlah apakah Anda bisa menemukan petunjuk sedikit pun di sini. Pindai permukaannya. Sebuah garis mulai bergerak secara horizontal dari atas ke bawah secara perlahan-lahan. Dan ketika itu selesai, suara Nano berbicara. Ada lubang kecil di setiap kata puisi. Nano kemudian menunjukkan lubang yang tak dapat dijelaskan dalam surat itu, dan setiap huruf memiliki jumlah lubang yang berbeda. Apa artinya ini? Yo-won mulai berpikir dalam-dalam. Lubang kecil, lubang, apakah itu titik darahnya? Jantung Yo-won mulai berdetak kencang. Pikirkan, 4 lubang, 4 titik darah. Apakah itu? Mari kita cari bukunya. Yo-won kemudian teringat pada buku titik darah yang sudah ia pindai sebelumnya dan fokus pada buku tersebut, kembali ke informasi. 4 lubang, mungkin berarti titik darah keempat. Titik darah keempat ditunjukkan dalam buku pada lokasinya. Ini aneh. Aliran energi dasar dimulai dari tempat lain, itu akan membutuhkan 7 lubang kemudian. Chun Yo-won akhirnya menyadari rahasia di balik ini. Kata pertama terdiri dari 3 baris. Jika menambahkan 4 ke dalamnya, itu akan menunjuk pada titik darah ke-7. Itulah rahasia di baliknya. Yo-won kemudian mulai menghitung huruf dan angka untuk melihat titik darah dari pergerakan energi. Dan segera, ia berhasil menyelesaikan aliran energi yang bergerak melalui 23 titik. Nano Machine, Bab 37, Kumpulkan 11 Individu, Part 1. Setelah mendapatkan aliran energi,
Chun Youn mampu meniru formasi pedang dengan sempurna. Dia masih merasa itu agak kurang, dan dia tahu itu berasal dari kurangnya pengalaman. Youn kemudian meminta Nano untuk melihat apakah dia telah mencatat sisi depan batu lantai 2, dan untungnya, Nano memang memilikinya. Dan Youn mengalami proses yang sama. Formasi kedua juga agak kurang tapi ini sejauh yang dia bisa. Mari kita berterima kasih kepada Pastor Chun Ma atas penemuannya. Dia kemudian bertanya-tanya tentang sisa formasi pedang yang mungkin tersisa di lantai lain. Kurasa aku tidak punya pilihan selain lulus semua tes. Youn kemudian datang dengan satu pertanyaan lagi. Lalu mengapa formasi penghitung tidak membutuhkan aliran energi? Dia belum cukup berpengalaman untuk mempelajari ini. Dia pikir dia bisa memperlambatnya karena dia masih tahu bagaimana menggunakan formasi setidaknya. Youn bertanya pada Nano, jam berapa sekarang? Ini sekitar jam 6 sore, Tuan. Sudah waktunya makan malam. Dia melewatkan makan siang, jadi dia kelaparan. Youn kemudian meninggalkan ruangan. Lantai bawah tanah tampak kosong. Sangat menyenangkan bahwa tes kelompok selesai. Semua taruna diharuskan makan bersama selama tahap kedua, tetapi mereka sekarang diizinkan untuk pergi selama jam-jam yang ditentukan untuk makan kapan saja mereka mau. Wow, Chun Youn bersemangat untuk mencium makanan saat dia berjalan. Tidak seperti waktu lainnya, hari ini adalah hari makanan khusus. Ini mie. Youn mengantre dan menerima mie dan kaldu daging. Si juru masak yang menuangkan kaldu berbicara kepada Youn sambil tersenyum. Ini sup mie sapi. Ini tidak biasa di wilayah ini. Petik 2. Itu adalah mangkuk mie yang dibuat dengan kaldu daging yang berisi direbus dengan tulang dan daging sapi. Itu adalah mangkuk mie biasa di selatan Sungai Kuning. Kafetaria Akademi memiliki berbagai koki dari masing-masing daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi kadet untuk mencoba makanan yang berbeda dari masing-masing daerah. Youn naik ke meja dan mulai makan mie. Dia belum pernah makan mie sebelumnya, dan enak sekali dia mulai makan. Ketika dia mencari mangkuk lain dan kembali, seseorang duduk di sebelahnya. Meja itu terbuka untuk semua taruna sehingga Youn tidak peduli siapa yang duduk di sebelahnya dan fokus makan, tetapi orang itu mulai berbicara kepadanya. Kamu adalah taruna ketujuh. Pemimpin kelompok ke-8 kan? Hah? Pertanyaannya bisa dengan mudah dijawab hanya dengan melihat labelnya, jadi itu berarti dia sengaja berbicara dengan Youn. Youn menatap pemuda di sebelahnya. Dia tampan tapi mungkin dia punya satu cacat kecil. Di mana matanya? Matanya sangat sempit dan kecil. Tapi sepertinya itu juga cocok untuknya. Saya beruntung. Saya ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Dia sopan tapi juga curiga. Jika Anda bertanya tentang saya, bukankah Anda harus memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pria muda itu lalu nyengir. Oh, pikirkan sopan santunku. Saya kadet ke-200, Yumpa dari kelompok ke-19. Petik 2. Chun Youn. Youn menjawab dengan dingin dan Yumpa bertanya, aku tahu ini pertanyaan aneh, tapi bisakah kamu berduel denganku? Youn mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan permintaan untuk berduel saat dia makan. Maksud kamu apa? Aku memintamu untuk berduel denganku. Kamu punya masalah denganku. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain dari anggota 6 klan yang memiliki dendam terhadapnya. Youn tidak sepenuhnya yakin, tapi dia menyebabkan gangguan di lantai 2 perpustakaan. Tidak ada yang seperti itu. Bukan itu. Lalu mengapa kamu menginginkan duel? Haruskah aku katakan, apakah terlalu layak? Layak, Chun Youn bingung. Dia tidak yakin apakah kelayakannya adalah tentang pemuda itu atau tentang Youn. Dia kemudian memutuskan bahwa tidak ada gunanya berduel dengannya dan menggelengkan kepalanya. Saya menolak, seperti yang diharapkan, tapi terlalu cepat. Mengapa kamu bertanya apakah kamu mengharapkannya? Yumpa sepertinya tidak dikecewakan. Dia kemudian mengajukan tawaran. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan apa yang bisa saya berikan kepada Anda jika Anda menerimanya. Jika Anda memenangkan duel, saya akan memberi Anda informasi penting tentang tes ketiga, dan hadiah kecil. Petik 2. Dia berbisik ketika dia mengatakan tes ketiga. Youn menjadi tertarik, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimana mungkin seorang kadet seperti kamu memiliki informasi penting seperti itu? Ya, aku tidak bisa menumpahkan segalanya ketika kamu tidak akan menerima permintaan duelku, tapi kurasa aku harus membuktikan diriku. Ayah saya pernah mencapai tahap kelima, jadi saya tahu tentang semuanya hingga tes keempat.
Petik 2. Apakah dia dari klan peringkat tinggi? Itu kemungkinan besar jika ayahnya telah lulus tes keempat. Tidak seperti Youn yang memasuki akademi tanpa sepengetahuan sebelumnya, sebagian besar kadet dari klan peringkat tinggi telah mendengar tentang apa yang akan terjadi di akademi. Namun tawaran Yumpa memiliki kelemahan. Saya mendengar tes melalui perubahan setiap kali. Ayahmu yang lulus ujian itu tidak ada artinya. Petik 2. Itu benar, tetapi masih memiliki konsep yang sama. Seperti yang diharapkan sampai kedua tes sejauh ini. Petik 2. Yumpa yakin. Youn kemudian mulai ragu. Apa yang dia mau? Kenapa dia ingin berduel denganku? Apakah dia yakin dia bisa mengalahkan saya? Petik 1. Itu bagian yang aneh. Namun, tidak ada ruginya berduel dengannya dan Youn tidak berpikir dia akan kalah juga. Youn memutuskan untuk menyetujui duel. Baik, kamu tidak akan menyesal. Keduanya kemudian menuju ke hutan di belakang asrama. Ketika mereka sampai pada titik di mana tidak ada orang di sekitar, Yumpa menyiapkan diri. Dia telah melihat Chun Youn menggunakan keterampilan pisau yang kuat saat berhadapan dengan Chun Wonryo. Namun, dia juga yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan mudah. Jika apa yang kamu perlihatkan selama tes adalah milikmu, maka itu akan mengecewakan. Dia tidak mengatakan ini karena itu bisa mengejeknya. Yumpa berdiri di kejauhan dan membungkuk. Yumpa dari klan Bila Energi Bulan. Youn menjadi tertarik. Dia tidak berpikir Yumpa akan menggunakan keterampilan pisau. Dia juga membungkuk. Chun Youn, ayo mulai. Yumpa kemudian dikenakan biaya. Gerakannya sedikit lebih lambat dari gerakan Chun Mukem, tapi masih sangat cepat dan kuat. Dia prajurit yang berpengalaman. Youn bisa menebak kekuatan lawan dengan mudah. Sepertinya dia memiliki kekuatan yang dimiliki sebagian besar pemimpin kelompok dan diminta untuk berduel. Namun, Chun Youn sangat berbeda sekarang. Dia dengan cepat mengambil langkahnya dan menghindari skill pedang. Itu bagus, tapi ini bukan akhir. Yumpa kemudian berputar, bergerak ke formasi berikutnya, tetapi Youn menyambar pergelangan tangannya dengan cepat. Hah, Yumpa kaget. Dia belum melepaskan keterampilan pisau, tapi pergelangan tangannya memegang energi yang kuat di dalamnya. Dan Youn menyambarnya seolah itu bukan apa-apa. Sebelum Yumpa bisa bereaksi, Youn melemparkannya ke atas dan ke bawah seperti karung. Ark, itu sangat kuat sehingga tanah tenggelam di belakangnya. Yumpa bahkan melupakan rasa sakitnya dan menjadi tercengang. Duel berakhir hanya dalam satu gerakan. Dia tidak seperti dia 2 hari yang lalu. Nano Machine, Bab 38, Kumpulkan 11 Individu, Part 2. Chun Youn menatap Yumpa, kadet ke-200, dan kembali ke tangannya. Aku harus terbiasa dengan itu. Youn gagal mengendalikan kekuatan yang sekarang dipegangnya. Yumpa berjongkok di tanah karena rasa sakit yang datang dari punggungnya. Itu tidak terlalu buruk, tapi sepertinya dia telah mengalami kerusakan internal. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Dia pikir Youn adalah prajurit yang berpengalaman dan bahwa dia akan mampu menahan setidaknya puluhan formasi. Namun, dia harus mengevaluasi kembali pemikirannya. Aku kalah. Dia menerima kehilangannya saat berjongkok. Dan ketika rasa sakit mereda, Yumpa bangkit. Aku pikir kamu berada di level prajurit yang berpengalaman, tapi kamu lebih dari itu. Kamu sungguh mewarisi darah dari langit. Petik 2. Chun Youn tidak menanggapi itu. Dia tidak terlalu menghargai garis keturunannya. Ngomong-ngomong, aku harus menepati janjiku. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Iya, kenapa kamu ingin berduel denganku? Youn masih tidak dapat menemukan alasan mengapa Yumpa ingin berduel, terutama dengan kondisi berbagi informasi penting. Haha, Anda tentu tidak mudah mempercayai orang. Petik 2. Seperti yang aku katakan di kafetaria, itu untuk melihat kelayakannya. Kelayakan, apakah Anda berbicara tentang saya? Petik 2, ya, dan itu juga berlaku untukku. Ini untuk ujian ketiga. Petik 2, apa hubungannya dengan tes ketiga? Yumpa kemudian mulai menjelaskan tes ketiga. Kemungkinan tes ketiga akan dilakukan dengan kelompok lagi. Apa? Saya mendengar bahwa tidak akan ada lagi tes kelompok. Petik 2, itulah yang Li Hameng sendiri nyatakan. Yumpa melambaikan tangannya. Ini tidak seperti tes kedua. Apa bedanya? Karena yang ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Tes ketiga adalah memilah para pejuang peringkat tinggi. Saya yakin Anda tahu seberapa kuat prajurit tingkat tinggi kultus kami. Petik 2. Saat ini,
Orang-orang yang cukup kuat untuk dianggap sekuat prajurit tingkat tinggi hanya sekitar 40 dari 207 kadet yang tersisa. Jika apa yang dia katakan itu benar, tes berikutnya akan memakan waktu cukup lama. Sebagian besar taruna hanya memiliki 10 hingga 20 tahun energi internal, yang kurang menjadi prajurit tingkat tinggi. Dengan bola naga hitam, sebagian besar taruna akan mencapai energi 30 tahun. Itu mungkin karena mereka semua akan menerima bola naga hitam segera. Namun, ada yang menangkap. Lalu mereka akan kehilangan seni bela diri. Iya, masalah energi internal mereka terpecahkan, dan mereka sekarang perlu diajari seni bela diri yang baik. Petik 2. Itu perlu dianggap sebagai prajurit yang kuat. Karena para taruna tidak diizinkan di lantai 3 perpustakaan yang memiliki buku-buku tentang seni bela diri tingkat atas, sebagian besar taruna pasti gagal. Jika tes ini tidak memiliki taruna untuk menciptakan seni bela diri baru, maka hanya ada satu jawaban. Yumpa tersenyum. Iya, seni bela diri kelas atas akan disediakan dalam tes ini. Petik 2. Jadi, hanya orang yang mendapatkannya yang bisa lulus ujian. Ya, tapi ada masalah lain. Itu saja akan membuatnya terlalu mudah, dan seperti yang Anda tahu, ujian hanya akan semakin sulit setelah Anda naik. Petik 2. Lebih dari 80% siswa akan lulus jika itu adalah satu-satunya masalah dengan tes ketiga. Jika apa yang ayahku katakan padaku benar, bentuk seni bela diri yang disediakan adalah pedang 7 iblis, yang semua prajurit tingkat tinggi kita tahu bagaimana menggunakannya. Itu adalah keterampilan pedang yang diciptakan oleh seorang pendekar pedang bernama Pedang Iblis dalam kultus iblis. Itu diciptakan untuk melawan formasi Sorim. Hal unik tentang itu adalah bahwa jika ada lebih banyak orang, ia memiliki kemampuan untuk membuat serangan formasi yang kuat. Ini memungkinkan prajurit yang lebih lemah untuk bertarung melawan prajurit yang lebih kuat jika mereka kalah jumlah. Ayahku memberitahuku bahwa 12 orang harus berkelompok untuk mempelajari ini. 12, ya, itu adalah angka dasar untuk menyelesaikan skill. Tapi mempelajari formasi itu lebih sulit daripada mempelajari skill pedang itu sendiri. Petik 2. Youn kemudian menyadari mengapa Yumpa memintanya berduel. Itu untuk melihat seberapa kuat Youn. Apakah itu alasan mengapa kamu memintaku berduel? Tentu saja, saya tidak bisa memutuskan hanya dengan melihat satu formasi. Saya perlu melihat keterampilan Anda yang sebenarnya untuk mengandalkan Anda. Petik 2. Hah? Chun Youn mengerutkan kening. Oh, aku lupa memberitahumu ini. Tes baru akan dilakukan secara sukarela. Tentang segalanya. Petik 2. Hah? Secara sukarela. Petik 2. Anda dapat memilih grup Anda sendiri. Saya mendengar bahwa hanya pemimpin kelompok yang dipilih karena evaluasi. Petik 2. Artinya, mereka akan memungkinkan pemimpin untuk memilih siapapun yang mereka suka. Iya, itu benar. Tetapi anggota dapat menolak juga. Saya cukup yakin ini adalah ujian bagi para pangeran dari 6 klan, daripada ujian untuk taruna biasa. Petik 2. Youn kemudian menjadi bersemangat. Ini berarti bahwa ujian itu akan secara langsung menjadi persaingan menuju takhta itu sendiri. Ini kesempatanku untuk berteman. Tapi bukankah para kadet perlu memihak para pemimpin untuk lulus ujian juga? Yumpa menjawab, ya, tetapi mereka tidak bisa memilih pemimpin manapun, jika tidak mereka akan mempertaruhkan tingkat keberhasilan mereka untuk ujian itu sendiri. Kami mungkin harus bersaing dengan kelompok lain dengan cara lain pada akhirnya. Petik 2. Saya melihat, dia cukup pintar. Petik 2. Tampaknya Yumpa berpikir cepat dan cukup berpengetahuan. Dia memiliki potensi untuk menjadi ahli taktik dan tampaknya sangat membantu. Jadi, itu sebabnya kamu bilang kamu akan mengandalkanku. Iya, ingat saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda hadiah kecil. Hadiah itu adalah aku. Petik 2. Youn mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan hadiah yang bagus, tetapi dia juga tidak terlalu menyukainya. Aku mungkin tidak menjadi pemimpin. Tidak, dari apa yang aku bisa lihat, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Dan tidakkah Anda berpikir lebih baik Anda memiliki seseorang seperti saya, daripada beberapa kadet yang kurang? Petik 2. Youn ragu-ragu karena masih ada satu hal lagi yang tidak dia mengerti. Kenapa kamu memilihku? Ada pangeran atau pemimpin lain yang lulus ujian kedua? Petik 2. Ini adalah pertanyaan terbesarnya di sini. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Aku perlu mempercayaimu jika aku mau menerimamu. Yumpa lalu menggaruk kepalanya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jangan tersinggung,
Tapi aku benar-benar menawarkan hal yang sama kepada para pangeran klan bijaksana dan pedang. Petik 2. Dia menghela nafas ketika mengatakan itu, yang berarti bahwa dia telah ditolak. Apakah kamu ditolak? Mereka sudah kenyang. Mereka sudah memiliki prajurit yang terampil yang melayani mereka. Tidak ada tempat tersisa untuk saya. Petik 2. Bagaimana dengan 4 kelompok lainnya? Terlalu cepat menyerah setelah bertemu hanya 2 kelompok. Yumpa menggelengkan kepalanya. Iya, tapi aku pikir semua pangeran dari 6 klan akan sama. Jadi, aku adalah pilihan kedua. Yumpa tersenyum. Iya, dan kita berjalan di jalur pedang yang sama, bukan? Petik 2. Oh, Youn menatapnya dengan aneh. Yumpa lalu tersenyum canggung ketika dia melanjutkan, aku tidak hanya memintamu untuk menerimaku. Kamu bisa menganggapnya menggunakan aku sampai kamu lulus tes ketiga. Sekarang terserah Chun Youn. Yumpa bahkan membungkuk dengan sopan. Maukah kamu menerima saya, pangeran? Chun Youn tersenyum lembut. Yumpa berpikir, dia telah diterima, jadi dia berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Terima kasih untuk, saya menolak. Hah, Youn berbicara dengannya lagi. Aku bilang, aku menolak. Nano Machine, bab 39, kumpulkan 11 individu, part 3. Tapi kenapa? Tanya Yumpa. Untuk kamu pikirkan, jawab Chun Yuchan dengan dingin. Dia membelakangi Yumpa dan berbalik pergi. Nano, matikan analisis ekspresi wajah, perintah Yumpa. Analisis ekspresi wajah dimatikan, jawab Nano. Yumpa mengenal kemampuan Nano untuk melihat apakah seseorang berbohong atau tidak melalui ekspresi wajah. Saat Yumpa berbicara dengan Chun Youn, dia merasakan keberadaan Chun Yuchan dan mengaktifkan kemampuan Nano. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Chun Youn saat dia berbicara tentang tes ketiga, Nano mendeteksi perubahan dalam ekspresi wajahnya saat ditanya mengapa dia tidak mencari pangeran lain. Peluang berbohong adalah 45%. Iya, tapi aku pikir semua pangeran dari 6 klan akan sama, kata Yumpa. Peluang berbohong Chun Youn meningkat menjadi 62% saat Nano mendeteksi pergeseran otot yang terus-menerus dalam ekspresi wajahnya. Meskipun Nano tidak dapat membaca ekspresi manusia dengan sempurna, itu cukup untuk mendeteksi beberapa tanda kecurangan. Yumpa kemudian memberi beberapa bukti kepada Chun Youn bahwa mereka berada di jalur yang sama, termasuk ucapan yang mirip dengan yang diucapkan Chun Yuchan sebelumnya. Youn kemudian menyadari bahwa Yumpa adalah kroni klan pisau dan memiliki beberapa hal mencurigakan. Setelah Youn pergi, Yumpa bertemu dengan Chun Yuchan untuk memberikan laporan. Ketika Yumpa mengatakan bahwa Youn menolak untuk bergabung dengan klan Blade, Chun Yuchan tertawa dengan terbahak-bahak, meninggalkan Yumpa bingung dan bertanya-tanya apa yang salah. Dia benar-benar menarik, dia hanya kabur dengan informasi itu. Petik 2. Yuchan melambaikan tangannya, dia kemudian berhenti tertawa dan melanjutkan, jadi, skema kecil tidak akan berhasil. Yuchan sepertinya tidak berharap banyak dari Yumpa. Bukankah ini akan merusak seluruh rencana? Sudah hancur. Lalu apa? Apakah Anda akan memohon padanya untuk menerima Anda? Petik 2. Tidak, tentu saja tidak. Seperti yang dikatakan Chun Yuchan, Youn tidak mudah mempercayai orang. Dia telah curiga pada Yumpa sejak awal dan hanya menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Akan sangat menarik jika rencanamu berhasil, tapi dia terlalu berharga untuk gagal dalam ujian karena tidak memiliki jumlah anggota tim yang diperlukan. Saya akan merekrutnya lagi jika dia tidak ikut kompetisi. Petik 2. Rencana Yumpa adalah bergabung dengan tim Youn dan meninggalkan kelompoknya pada hari ujian sehingga ia akan gagal dalam ujian tanpa harus meneruskannya. Yumpa kemudian berlutut. Pangeran, beri aku kesempatan lagi. Saya punya rencana lain yang siap. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Dia tersenyum dan meyakinkan Yumpa, tetapi itu membuat Yumpa semakin takut. Tapi, kamu tidak perlu melakukan itu lagi, jadi kamu harus mencari kelompok lain untuk menyelinap masuk. Siapa yang tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin juga? Petik 2. Hah? Yumpa kaget. Dia telah bekerja sangat keras untuk melayani Chun Yuchan, tetapi dia sekarang mengusirnya. Maka kau tidak akan menerimaku sebagai... Oh, aku sudah punya banyak orang bodoh yang harus kutendang keluar, kau tahu. Pangeran, tolong beri saya kesempatan lagi. Petik 2. Yumpa mencoba meraih celana Yuchan, tetapi dia dengan cepat bergerak mundur dan mengelak. Dia kemudian menjadi dingin dan berkata, saya tidak perlu orang bodoh yang tidak berguna.
Yumpa ditinggalkan begitu saja. Ketika dia berjalan kembali ke asrama sambil terisak-isak, Yuchan memikirkan tentang bagian laporan yang memprihatinkan. Dia mengalahkan Yumpa dalam satu serangan. Ini sulit dimengerti dari apa yang dia lihat sendiri mengenai kekuatan Youn 2 hari yang lalu. Chun Youn kembali ke ruang pelatihan pribadinya di area bawah tanah. 11 orang, belum ada yang pasti. Dia mendapatkan informasi yang bagus, tetapi belum ada yang resmi. Namun, dia pikir dia harus siap untuk merekrut orang. Dia sudah memiliki beberapa dari kelompok ke-8, tetapi dia masih membutuhkan lebih banyak. Dia juga mempertanyakan apakah orang-orang dalam kelompok ke-8 akan mengikutinya. Mari kita selesaikan pelatihan dan pikirkan setelah aku kembali. Dia kemudian fokus pada pelatihan yang tersisa dan memesan Nano. Nano, apakah kamu selesai menganalisis semua buku yang dipindai dari lantai pertama dan kedua? Ya Tuan. Nano, bisakah kamu membuat avatar dengan kekuatan dan gerakan tertentu yang tertanam dengan teknik seni bela diri yang kamu pindai? Itu mungkin jika kamu menunjuk entitas tertentu. Inilah yang Youn memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya. Atur avatar menjadi Chun Mukem, dan mulailah menanamkan setiap teknik seni bela diri. Ya Tuan, membuat avatar untuk simulasi. Dan segera, augmented reality menciptakan Chun Mukem di depan matanya. Petani, datang dan dapatkanlah. Kau datang, menipu. Hai, seni bela diri adalah peringkat rendah dari lantai pertama. Tetapi ketika Chun Mukem, seorang pejuang yang mahir, menggunakannya, keterampilan itu masih cukup kuat. Youn menghindari skill dan menggunakan butterfly blade dance untuk melemparkan tangannya ke leher avatar. Aku menangkapnya. Itu adalah cara yang sama dia melakukannya di hutan, tetapi hasilnya berbeda. Leher avatar Mukem berputar dengan aneh saat dipukul, dan avatar menghilang. Avatar Chun Mukem meninggal dengan tulang leher yang hancur. Apa? Youn tercengang. Hanya 3 hari yang lalu, avatar hanya dibuang ke samping. Suara Nano bergema di kepalanya. Avatar dari Chun Mukem tidak bisa menerima kerusakan dari guru. Oh, kekuatan fisiknya sekarang berada pada batas, jadi seorang prajurit muda seperti Chun Mukem tidak memiliki cara untuk melawan. Ini tidak akan berhasil. Youn kemudian memutuskan untuk mengubah metode. Mari kita lakukan. Buat 5 avatar Chun Mukem. Tidak benar-benar, 10 avatar dengan keterampilan seni bela diri tingkat menengah. Petik 1. Dimengerti. Dia pikir itu akan keluar dari kemungkinan. Sebanyak 10 avatar telah dibuat. Ruangan itu kecil, tetapi augmented reality tidak peduli tentang ukuran fisik ruangan dan menciptakan ruang virtual untuk avatar untuk bergerak lebih jauh ke belakang. Apakah ini terlalu berlebihan? Chun Youn sedikit menyesal tetapi memutuskan untuk melanjutkan pelatihan. 10 avatar menyerangnya sekaligus. Aku harus memblokirnya sekaligus. Ada formasi sempurna untuk melakukan ini. Itu adalah formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Dia dengan cepat memutar dan mengayunkan pisau tangan untuk melawan formasi dari 4 avatar. 2 dari mereka terpukul karena titik darah mereka dan itu membuat mereka menghilang. Yang pertama, selanjutnya, petik 1. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Avatar lain dengan cepat bergerak ke arahnya dan Youn melompat untuk menghindari diserang. Dan pada saat itu, dia menabrak langit-langit. Berbeda dengan avatar, dia masih di ruangan kecil. Nano Machine, Bab 40, Kumpulkan 11 Individu, Part 4. Chun Youn jatuh ke tanah dan dia mendengar suara Nano di dalam kepalanya. Menghentikan augmented reality. Semua avatar dihentikan. Tidak, Chun Youn kemudian menatap ke langit-langit. Khawatir bahwa dia mungkin telah merobek lubang lagi. Untungnya, itu baik-baik saja, tetapi ada celah besar dan penyok di daerah di mana ia menabrak kepalanya. Haruskah aku tidak melaporkannya? Jika dia melaporkan ini, dia pasti dilarang menggunakan ruang pelatihan pribadi. Namun, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu akan menimbulkan lebih banyak masalah jika aku tidak memberi tahu mereka. Kru pembersih akan datang nanti malam, dan mereka pasti akan melihat kekacauan yang dia buat. Youn kemudian pergi ke kantor lantai pertama dan melaporkannya kepada instruktur. Apa, kamu menghancurkan kamar itu lagi? Petik 2. Dia berteriak dengan marah dan mereka pergi ke kamar bersama. Setelah melihat langit-langit, dia meletakkan tangannya di dahinya dan berbicara dengan tercengang. Apa yang ada di dunia? Oh, astaga. Instruktur kemudian berbicara dengan dingin.
Aku sudah memperingatkanmu. Anda sekarang dilarang menggunakan ruang pelatihan pribadi ini. Petik 2. Maafkan saya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan membungkuk. Dia kemudian mencoba keluar dan instruktur menghentikannya. Huff. Kamu pikir kemana kamu pergi? Ikut denganku. Iya pak, sepertinya ada hukuman tambahan. Ketika dia mengikuti instruktur, mereka pergi ke gedung tepat di seberang ruang pelatihan pribadi. Bangunan itu sekitar setengah ukuran bangunan pelatihan, tetapi belum terbuka untuk taruna. Itu gelap dan instruktur menyalakan lilin untuk berjalan masuk. Ada banyak kamar seperti gedung pelatihan, tetapi mereka lebih luas. Instruktur kemudian membuka salah satu kamar dan menyuruh Youn untuk masuk. Oh, itu adalah ruang pelatihan, tapi itu jauh lebih besar. Instruktur berkata, kamu akan berlatih di sini mulai sekarang. Apa, aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan kamar lain. Dia tersenyum dan Youn bersyukur diberi tempat lain untuk berlatih. Dan di mana ini? Ini adalah ruang pelatihan yang terbuka untuk mereka yang lulus tes keempat. Keempat, iya, tes keempat mengharuskan Anda berada di level master. Hanya mereka yang menjadi pemimpin pasukan yang diizinkan di ruangan ini. Petik 2, tapi aku tidak lulus tes keempat. Tidak, tentu saja tidak. Saya baru saja membukanya untuk Anda sebelumnya. Petik 2. Instruktur telah membicarakan masalah ini dengan kepala Li Hameng, dan dia memintanya untuk membuka ruang pelatihan bagi mereka yang berada di tingkat master. Alasannya adalah bahwa mereka mungkin menghancurkan ruang pelatihan seperti yang dilakukan Youn. Li Hameng menganggapnya masuk akal dan menyetujuinya. Tapi bagaimana kamu mengetahui bahwa aku berada di tingkat master? Youn bertanya dengan rasa ingin tahu dan instruktur itu menyeringai. Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan penyok di dinding di ruang pelatihan pribadi itu jika kamu tidak berada di level seperti itu. Youn mengangguk. Tempat ini lebih tahan lama, jadi tidak akan hancur. Anda dapat berkonsentrasi pada pelatihan Anda. Petik 2. Terima kasih Pak. Tetapi instruktur tidak tahu bahwa kekuatan fisik Youn cukup kuat untuk merusak dinding tempat ini karena dia dibuat untuk merusak batu mutiara biru. Ukuran ini seharusnya tidak masalah bagiku untuk menggunakan augmented reality. Nano, jam berapa sekarang? Petik 1. Sedikit setelah pukul 19, Tuan. Saya melihat, dia masih punya banyak waktu sebelum dia harus kembali. Dia kemudian mencoba bertarung melawan 10 avatar Chun Mukuem lagi, tetapi dia datang dengan ide yang berbeda. Nano, bisakah kamu membuat guru Sukmeng menjadi avatar? Ya. Tapi itu akan didasarkan pada gerakannya yang dia tunjukkan di ruang medis. Youn tersenyum. Guru akan lebih membantu daripada Chun Mukem. Apakah Anda akan mengatur seni bela diri? Mari kita atur di Butterfly Blade Dance untuk saat ini. Chun Youn ingin tahu seberapa sulitkah melawan Sukmeng dalam keterampilan seni bela dirinya sendiri. Dia adalah salah satu dari 10 pejuang kultus. Mengaktifkan, dan segera, Guardian Sukmeng kanan muncul di depan Youn. Muridku, ayo bertarung. Youn kemudian mempersiapkan dirinya dan menyerbu masuk. Aku akan menyerang dulu. Dia masih memiliki jalan panjang untuk bertarung dengan Sukmeng, jadi dia harus mengambil risiko. Tapi kemudian, Sukmeng menggunakan gerakan dasar dari skillnya untuk memblokir pedang Youn dan menendangnya. Youn terbang kembali dan Sukmeng melepaskan formasi ketiganya. 7 gerakan dengan cepat menyerang Youn, memotongnya. Dia kemudian terlempar ke tanah dengan rasa sakit yang datang dari seluruh bagian tubuhnya. Nano, yang membuat luka di tubuhnya, dengan cepat menyembuhkannya kembali. Dia kaget. Dia tahu dia tidak punya peluang, tetapi dia tidak berpikir dia akan dikeluarkan setelah satu formasi. Kurasa ini terlalu berlebihan. Apakah Anda akan mengubah seni bela diri avatar? Youn mengerutkan kening. Dia tidak merasa ingin melakukannya karena rasanya kalah. Tidak, biarkan aku menguji satu hal lagi. Dimengerti. Melanjutkan dengan pertempuran. Sang avatar kemudian mulai bergerak lagi. Apa, kau ingin lebih? Youn kemudian melepaskan formasi pedang asli yang dia pelajari dari batu mutiara biru. Avatar Sukmeng mencoba untuk melawan melalui skill pedangnya, tetapi dia tidak bisa melawan skill pedang dan terpukul pada titik darahnya. Avatar Sukmeng terlempar ke belakang. Aku menangkapnya. Youn kemudian melanjutkan dengan gerakan terakhir, tetapi avatar Sukmeng berputar dengan cepat dan melepaskan keterampilan pisau kedua. Jari Youn menyentuh kepala Sukmeng, tetapi dia terlempar ke belakang dari putaran bilahnya.
Dia pikir dia telah kehilangan bahkan saat menggunakan skill pedang dan melihat avatar Sukmeng. Oh, Youn telah meninggalkan beberapa kerusakan pada avatar Sukmeng. Dia telah mengalahkan avatar melalui formasi, tetapi dia tidak memiliki pengalaman untuk memberikan pukulan kritis. Jadi, aku butuh kekuatan lain untuk menang. Youn menyadari bahwa dia tidak bisa hanya melawan pejuang yang kuat dengan pengetahuan tentang formasi pedang. Jangan langsung menyimpulkan, sudah 3 minggu sejak dia belajar seni bela diri dan dia masih memiliki 4 tahun tersisa di akademi. Dia kemudian mendapat tujuan baru. Ayo kalahkan guru dalam 4 tahun. Dia tentu saja berarti avatar Sukmeng, tetapi jika Youn mencapai tujuannya, itu akan membuatnya menjadi pejuang yang kuat dalam waktu singkat. Youn kemudian kembali berlatih melawan 10 Chun Mukoums. Setelah menggunakan seluruh harinya untuk berlatih, dia sekarang bisa bertarung melawan 10 Chun Mukoums secara setara. Dan kemudian liburan 3 hari berakhir. Pagi-pagi sekali, semua taruna berkumpul di tempat latihan dan Li Hameng naik ke panggung. Apakah kamu menghabiskan liburan dengan baik? Mado, para kadet meraung dan Hameng melanjutkan. Aku akan menjelaskan tes selanjutnya dan membagikan bola naga hitam. Ketika dia berbicara, instruktur dengan cepat membawa 17 meja ke atas panggung, dan setiap meja memiliki 12 buku. Tes ketiga adalah membuat formasi pedang dengan 12 orang kelompok. Orang-orang mulai bergumam dan Youn, yang sudah tahu tentang ujian itu, memandang Hameng dengan penuh semangat. Bersambung.